Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkatnya lah kita masih bisa hidup, masih bisa beribadah, dan kita masih bisa mempersiapkan amal untuk di akhirat kelak. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa agama Islam dari zaman kegelapan yaitu zaman jahiliyah kepada zaman keemasan. Hari ini saya akan melakukan kultum dengan judul yaitu bersyukur kepada manusia bukan berarti kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya akan bercerita tentang apa yang bisa terkait dengan judul kultum saya ini. Yang pertama, pada zaman Rasulullah SAW, ketika Rasulullah akan melaksanakan perang, Rasulullah biasanya melakukan pengundian kepada istri-istrinya yang akan mengikuti perang. Setelah itu, pada saat telah diundi dan yang mendapatkan undian itu yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian setelah itu Rasulullah membawa Siti Aisyah radhiyallahu anha ke medan perang, dan singkat cerita ketika perang sudah selesai, Siti Aisyah radhiyallahu anha tertinggal dikarenakan ia sedang mencari kalungnya. Dan pada saat itu juga biasanya pada wanita Arab zaman dahulu badannya kurus-kurus, sehingga pada para yang menemani Siti Aisyah radhiyallahu anha tidak tahu apakah di sana ada Siti Aisyah radhiyallahu anha di untanya, apakah tidak ada. Dan biasanya juga unta kendaraan zaman dulu bisa ditutupi oleh hijab, sehingga kita tidak tahu apakah di dalamnya itu ada orang atau tidak. Singkat cerita, Siti Aisyah radhiyallahu anha tertinggal di medan perang, dan pada saat itu juga ada sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Safwan bin Abdul Muta'al. Safwan menemukan Siti Aisyah radhiyallahu anha dan berkata, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un," istri Rasulullah. Kemudian tanpa basa-basi Safwan membawa istri Rasulullah kembali ke Madinah. Singkat cerita, Safwan dan Siti Aisyah sampai sudah ke Madinah, dan ia dilihat oleh kaum munafik yang bernama Abdullah bin Ubay. Setelah itu Abdullah bin Ubay melihat itu dan dia terkejut, dan dia membuat cerita yang mengada-ngada tentang Siti Aisyah berzina dengan Safwan, dan akhirnya sampai kepada telinga Rasulullah, dan ini bisa disebut sebagai fitnah terkeji pada zaman itu. Akhirnya masalah sudah beres, singkat cerita masalah sudah beres, dan Abu Bakar, ayah dari Siti Aisyah, berkata kepada Siti Aisyah, "Wahai anakku, bersyukurlah engkau kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkatnya lah kamu terbebas dari fitnah ini." Dan Siti Aisyah berkata, "Demi Allah, saya tidak akan bersyukur kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala." Abu Bakar menjawab perkataan Siti Aisyah tersebut. "Wahai anakku," Rasulullah bersabda, "La yashkurullah man la yashkurun nas." Tidak bersyukur kepada Allah berarti tidak bersyukur kepada manusia. Dan Aisyah akhirnya sadar, dan kemudian ia akhirnya bersyukur kepada Nabi Muhammad SAW. Apa hikmah yang bisa kita petik dari cerita tersebut? Hendaknya ketika kita sedang ada masalah atau apapun itu dan kita dibantu oleh manusia, kita jangan lupa untuk berterima kasih. Kita jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih atas apa yang telah ia lakukan. Sesungguhnya
ia melakukan tersebut atas izin Allah. Maka sangat tepat jika Rasulullah berkata, la yashkurullah wa yashkurun nas, hadis riwayat Abu Daud. Tidak bersyukur kepada Allah, yaitu tidak bersyukur kepada manusia. Maka dari itu, dan Quran surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, maka aku akan menambah nikmatnya, dan barang siapa yang tidak bersyukur kepadaku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Ini adalah suatu hubungan. Jika kita tidak bersyukur kepada manusia, berarti kita juga tidak bersyukur kepada Allah. Dan apabila kita tidak bersyukur kepada Allah, berarti kita tidak menikmati apa rizki yang telah Allah berikan. Maka dari itu, kita bisa menerima azab. Kita bisa mendapatkan azab jika kita tidak bersyukur kepada manusia juga. Dan pada surat Luqman ayat 14, anishkurli wa liwalidaik, yaitu bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang tuamu. Al-Quran pun mengajarkan kita untuk tetap bersyukur kepada orang lain bagaimanapun caranya. Hikmah yang bisa kita ambil yaitu jangan lupa kita bersyukur kepada manusia. Dan meskipun kita bersyukur kepada manusia, itu bukan berarti kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya ketika kita ada masalah dan kita dibantu oleh manusia, kita harus mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, jazakallahu khairan katsiran. Segala puji bagi Allah, dan semoga Allah membalas atas jasa-jasamu. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya bicarakan tadi mendapatkan manfaat, dan semoga teman-teman semua mengerti. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.